tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama adalah konsep perlindungan dan penegakan hukum. Apa itu sebenarnya perlindungan hukum? Menurut Amdi Hamzah, perlindungan hukum adalah suatu upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap manusia dan setiap lembaga pemerintah dan lembaga swasta untuk mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup dengan hak-hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak bisa lepas dari fungsi hukum itu sendiri. Suatu ketentuan hukum mempunyai tugas sebagai berikut. Yang pertama, menjamin kepastian hukum bagi seluruh masyarakat. Yang kedua, menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. Yang ketiga, menjaga jangan sampai terjadi main hakim sendiri. Dengan kata lain, hukum memberikan perlindungan kepada manusia dengan memenuhi berbagai macam kepentingannya. Menurut Simanjuntak, perlindungan hukum adalah sebagai upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga tidak dilanggar. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Yang kedua, jaminan kepastian hukum. Yang ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Yang keempat, adanya sanksi hukum bagi pihak yang melanggarnya. Perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan dengan baik. Proses penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku manusia, dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat penegak hukum. Dengan kata lain, hukum merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai macam bidang kehidupan. Baiklah, saya M. Salman Rafif Ameni akan mempresentasikan pentingnya proses perlindungan dan penegakan hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib melaksanakan proses perlindungan dan penegakan hukum. Negara wajib melindungi warga negaranya dari berbagai macam ketidakadilan, ketidaknyamanan, dan penyimpangan hukum lainnya. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Dengan kata lain, semua tindakan warga negara maupun pemerintahan selalu berlandaskan hukum yang berlaku. Yang kedua, tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya merupakan wujud dari keadilan tersebut. Yang ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Menurut Surjono Sukanto, keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku. Akan tetapi, sangat bergantung pada beberapa faktor, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hukumnya. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Selain itu, penyusunan undang-undang dibuat haruslah menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan undang-undang sebagaimana diatur dalam konstitusi negara. Yang kedua, penegak hukum, yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Yang ketiga, masyarakat, yakni masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Yang keempat, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Yang kelima, kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya M. Zakir Iwani akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya
yang berjudul Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan dan Kedamaian. Yang pertama yaitu Polri, Polisi Republik Indonesia, yang berperan sebagai penegak hukum, menciptakan keadilan dan kedamaian, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pada pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 memuat kewenangan Polri sebagai berikut: melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, membawa dan menghadapkan orang kepada para penyidik dalam proses penyidikan, melarang orang untuk masuk dan meninggalkan TKP dalam proses penyidikan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, memberhentikan orang yang dicurigai dan menanyakan identitas dirinya, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi maupun tersangka, memanggil sejumlah ahli untuk membantu proses penyidikan, memberhentikan proses penyelidikan, mengajukan permintaan secara khusus kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak, yang mana bertujuan untuk mencekal tersangka agar tidak melakukan tindakan kriminal di wilayah tersebut, memberi petunjuk dan bantuan penyelidikan kepada penyelidik, pegawai negeri sipil, dan hasil dari penyelidikan tersebut diteruskan ke penuntut umum. Melakukan tindakan lain asalkan tidak melanggar HAM, tidak melanggar undang-undang, bertanggung jawab dan relevan. Yang kedua, jaksa. Jaksa berperan secara umum yaitu sebagai penuntut. Pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2004, jaksa dituntut lebih untuk menegakkan supremasi hukum, melindungi kepentingan umum, menegakkan keadilan, memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun kewenangan dari jaksa, yang pertama di bidang pidana, melakukan pengawasan, melaksanakan putusan pengadilan dan penetapan hakim yang hukumnya itu bersifat tetap, melakukan pengawasan, melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana sesuai berdasarkan undang-undang, melengkapi berkas perkara. Yang kedua, di bidang perdata atau tata usaha negara, jaksa memiliki kuasa khusus. Ia dapat bertindak di luar maupun di dalam pengadilan dan bertindak atas nama pemerintah maupun negara. Yang ketiga, di bidang ketentraman dan ketertiban umum, meningkatkan kesadaran akan pentingnya hukum kepada masyarakat, mengawasi beredarnya barang cetakan, mengawasi aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat maupun negara, mencegah penyalahgunaan dan penodaan agama, melindungi kebijakan penegakan hukum, dan penelitian dan pengembangan hukum secara statistik kriminal. Yang ketiga, hakim. Pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009, hakim dibagi tiga, yaitu hakim di Mahkamah Agung disebut Hakim Agung, hakim di bidang peradilan, hakim di Mahkamah Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi. Peran dari hakim ini sendiri yaitu sebagai penegak keadilan. Apa itu penegak keadilan? Penegak keadilan merupakan tindakan mendengar, menerima,
memutuskan dengan asas yaitu jujur, bebas, dan tidak memihak kepada pihak manapun. Jadi dapat diambil kesimpulan dari masing-masing lembaga ini, yaitu lembaga penegak hukum haruslah tidak membeda-bedakan pihak dan bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Muhammad Agung Fadila akan mencoba mempresentasikan peran advokat dan KPK. Advokat adalah orang yang berprofesi sebagai pemberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, dan mendampingi tindakan hukum. Adapun tugas dari advokat secara khusus adalah membuat dan mengajukan gugatan jawaban, takisan, sangkalan, memberikan pembuktian, mendesak segera disidangkan atau diputuskannya perkara, dan sebagainya. Oleh karena itu, sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003, seorang advokat mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi undang-undang. Adapun yang menjadi hak advokat adalah sebagai berikut. A. Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan. B. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. C. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. D. Advokat berhak memberikan informasi, data, dan dokumen lainnya. E. Advokat bebas atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya, terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat. F. Advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat. Kewajiban yang harus dipatuhi oleh seorang advokat diantaranya adalah sebagai berikut. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, dan ras. B. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. C. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. D. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesinya atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya. E. Advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatannya. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK adalah sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuannya yaitu untuk memberantas dan menanggulangi korupsi. Untuk mencapai tujuan tersebut, KPK mempunyai tugas sebagai berikut. A. Koordinasi dengan instansi yang berwenang. B. Supervisi terhadap instansi yang berwenang. C. Melakukan penyelidikan
penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. D. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Selain memiliki tugas tersebut, komisi ini memiliki beberapa wewenang sebagai berikut. 1. Mengoordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. 2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. 4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang. 5. Meminta laporan instansi terkait pencegahan tindak pidana korupsi. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berpedoman pada asas sebagai berikut. 1. Kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan. 2. Keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja KPK. 3. Akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara. 4. Kepentingan hukum, yakni asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif. 5. Proporsionalitas, yakni asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban KPK. Selanjutnya, dinamika pelanggaran hukum. Dinamika pelanggaran hukum dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama, berbagai kasus pelanggaran hukum. Kita mungkin sering mendengar berbagai pelanggaran yang terjadi di lingkungan kita maupun di negara kita. Contohnya, terjadinya pembunuhan, perampokan, penggelapan uang oleh pejabat negara, dan sebagainya. Pembunuhan, perampokan, dan penggelapan uang tersebut merupakan sebagian kecil dari contoh pelanggaran hukum. Jadi, apa itu pelanggaran hukum? Pelanggaran hukum disebut juga dengan tindakan atau perilaku melawan hukum, yaitu di mana tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, pelanggaran hukum merupakan suatu tindakan pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku. Pelanggaran hukum merupakan suatu bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum. Ketidakpatuhan dibagi menjadi dua macam. Pertama, pelanggaran hukum oleh si pelanggar yang sudah sering melakukan pelanggaran. Kedua, pelanggaran hukum tetapi hukum yang ditetapkan sudah tidak sesuai dengan tuntunan kehidupan kita. Hampir setiap hari kita mendengarkan berbagai macam pelanggaran di lingkungan kita, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun bangsa dan negara kita. Saya akan memberikan beberapa contoh pelanggaran dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Pertama, dalam lingkungan keluarga. Contohnya, pertama, tidak menaati perintah orang tua kita. Kedua, mengganggu adik maupun kakak kita yang lagi belajar. Ketiga, ibadah tidak tepat waktu. Keempat, menonton tayangan yang tidak seharusnya kita tonton. Kelima, menonton TV sampai larut malam sehingga membuat kita bangun kesiangan. Selanjutnya, dalam lingkungan sekolah. Pertama, menyontek ketika ujian. Kedua, datang terlambat. Ketiga, tidak mendengarkan penjelasan guru dengan benar atau hanya bermain-main saja. Keempat, cabut atau bolos dalam suatu pelajaran. Terakhir, berpakaian tidak rapi atau sesuai yang telah diatur oleh sekolah kita. Selanjutnya, dalam lingkungan bermasyarakat. Pertama, mangkir dari tugas ronda malam. Kedua, membuat alasan yang tidak jelas agar kita tidak ikut kerja bakti. Ketiga, melakukan suatu tindakan diskriminasi kepada orang lain. Selanjutnya, main hakim sendiri, mengkonsumsi obat-obatan terlarang, membuang sampah sembarangan,
melakukan perjudian, dan sebagainya. Dalam lingkungan bangsa dan negara, pertama, tidak membuat KTP padahal umur kita sudah pantas untuk mendapatkannya. Kemudian, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, lalu melakukan tindakan pidana seperti pembunuhan, perampokan, dan sebagainya. Kemudian, melakukan aksi teror terhadap alat-alat negara. Kemudian, tidak berpartisipasi terhadap kegiatan pemilihan. Kemudian, merusak fasilitas negara dengan sengaja. Macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Sanksi atas pelanggaran hukum tidak selalu sama. Meskipun tidak sama, mereka memiliki tujuan, yaitu untuk menertibkan masyarakat. Saya akan menjelaskan sanksi-sanksi dan norma-norma dalam kehidupan masyarakat. Pertama, norma agama, sanksinya tidak langsung karena langsung diberikan oleh Tuhan kita sendiri. Kedua, norma kesusilaan, sanksinya tidak tegas, tetapi kita merasakan rasa bersalah, menyesal, malu, dan sebagainya. Ketiga, norma kesopanan, sanksinya tidak tegas, tetapi masyarakat dapat memberikannya seperti pengucilan, cemooh, dan sebagainya. Terakhir, norma hukum, sanksinya tegas dan nyata serta mengikat dan memaksa setiap orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firza Asrul akan menjelaskan tentang dinamika pelanggaran hukum. Tegas berarti adanya aturan yang telah buat secara material telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa sanksi pidana berbentuk hukuman yang mencakup 1. Hukuman pokok yang terdiri atas hukuman mati dan hukuman penjara yang terdiri atas hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun. 2. Hukuman tambahan yang terdiri atas pencabutan hak tertentu, penyitaan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Nyata berarti adanya aturan secara material telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Sanksi hukum diberikan oleh negara melalui lembaga-lembaga peradilan. Sanksi sosial diberikan oleh masyarakat. Jika sanksi hukum dan sosial tidak mampu, maka ada satu sanksi lagi, yaitu sanksi psikologis yang langsung dirasakan oleh batin seseorang. 3. Partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Wujud dari partisipasi tersebut adalah dengan menampilkan perilaku yang mencerminkan ketaatan atau kepatuhan terhadap